izin masuk ya. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman semua. Semangat Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Udah masuk Bu. Baik semua. Oke. Sebelumnya Ibu akan cek kerapihan dulu ya. Coba Pak Anies itu ada kresek ya, buang sampah pada temannya ya, buang sampah pada temannya. Di sini yang sudah rapi itu Pak Pandu, Masya Allah udah rapi sekali ya. Ya, Ananda Pandu, udah rapi sekali, udah siap ya untuk menerima pelajaran hari ini. Karena AA Pandu sudah siap, oleh karena itu untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh siswa yang paling rapi di kelas ini ya. Silakan AA Pandu untuk memimpin doa. Pak Pandu memandu doa. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik, selesai Doa ya. selesai. Oke. Sebelumnya Ibu akan cek kehadiran dulu. Alhamdulillah ya di kelas kecil ini semuanya tanpa sehat, bugar, semangat, semuanya hadir lengkap, tidak kurang satu apapun ya. Sudah siap ya? Siap. Ya, Bu. Oke, siap. Siap. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kan akan dibimbing oleh Ibu sendiri ya. Oke, untuk seluruhnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pre-memori. Oke. Baik teman-teman, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMKN 3 Lingga Buana Purwakarta yang Ibu cintai. Ya, Ibu cintai ya. Sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Izin share screen. Assalamualaikum Bu, baru masuk. Mohon maaf telat. Wah iya, kamu itu ke WC-nya lama ya. Ngantri ya di WC-nya. Ayo ngapain di WC ayo. Dion ngantri WC ya. Antri tadi Bu. Siap-siap. Udah siap ya? Udah seger ya? Dari WC udah Menuju di seger. kamar mandi Bu. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya, Harun ya. Sebentar ya. Oke, slideshow-nya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang ingat nggak? Lupa Bu. Lupa ya, saya Ibu ingatkan kembali ya. Minggu kemarin kita belajar tentang naskah 2 kolom. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teknik penulisan berita. Oke. Selanjutnya, kita yel dulu sebentar ya. Boleh yel-yel? Biar nambah fokus. Oke. Kalau Ibu bilang siapa kita, kalian sebut Lingga Buana. Ibu bilang Lingga Buana, kalian sebut cerdas, disiplin, beretika, istimewa. Siap ya? Ya Bu. Ya, Bu. Siapa kita? Lingga Buana. Lingga Buana. Cerdas. Terima kasih. Lulus ya, terima kasih. Lulus sampai kelas 3 ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar. Untuk pertemuan kali ini, apa sih kompetensi dasar kalian? Kalian itu harus menerapkan tahapan pembuatan naskah berita televisi. Yang kedua, kalian harus membuat naskah berita televisi. Ini untuk indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, memahami teori dasar berita. Yang kedua, menentukan jenis-jenis berita. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas 2 ini saja ya, anak-anak, teman-teman semua. Menjelaskan tentang memahami teori dasar berita dan menentukan jenis-jenis berita. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian harus memahami teori dasar berita dengan cermat. Yang kedua, kalian harus menentukan jenis-jenis berita dengan sesuai dengan cirinya. Dan nanti di akhir ada
kalian ditampilkan sebuah video dan kalian analisis menentukan jenis apakah berita tersebut. Oke, slide selanjutnya. Sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah kalian semua tahu tentang gempa di Kabupaten Cianjur? Cung yang tahu? Tahu, Bu. Tahu ya? Tahu, Bu. Pak Anies tahu, Pak Anies. Sorry ya. Anis tahu. Tahu, Bu. Tahu ya. Aheri tahu. Tahu dari mana berita Tahu, Bu. tersebut? Tahu dari mana Saya informasi tersebut? Bu, ada goyang-goyang, Bu. Kerasa. Ada goyang-goyang. Saya tahu Bu Dina, saya tahu. Iya, gimana? Teh Anies tahunya dari mana? Dari Apa dari Kita Irfan. TV, Bu. Irfan. Iya. Dari TV, iya betul ya. Teh Tati dari TV ya. Berarti kan WA, Bu. WA, iya. Itu kan Adion. Dari mana Adion tuh dari Pulau apa? Dari Papua, Bu. Bawean. Oh, dari Papua ya. Ya kan ini kan Kabupaten Cianjur itu di Jawa Barat ya. Tapi semua orang tahu dari luar Pulau Jawa pun mereka tahu ada informasi gempa di Cianjur. Itu kira-kira tahunya lewat apa ya? Lewat Lewat Berita, medsos, Bu. Bu. Berita, Bu. medsos, berita. Ih, Ya, pinter berita. Ibu. Dari Apa? IG. Salah, Bu. Pinter. Lewat HP, Bu. Lewat HP. Iya, udah kerasa ya goyangannya gitu. Siap. Ya, informasi tersebut kita dapatkan dari berita. Betul ya? Pasti ada televisi, nonton media portal online kali ya. Nah, berita tersebut kita tahu dari informasi tersebut kita tahu dari berita televisi. Pinter lah. Oleh karena itu, apa sih berita itu ya? Berita adalah laporan peristiwa atau fakta. Coba Teh Tati. Ya, Bu. Kebalikan dari fakta apa ya Teh Tati ya? Fakta. Apa ya, Bu? Apa ya? Hoax, Bu. Hoax. Betul, fiktif ya. Fiktif. Ya, berarti kalau berita itu harus fakta, jangan fiktif, jangan hoax gitu ya. Berita adalah laporan fakta atau pendapat opini yang aktual, kekinian, menarik dan penting. Pendapat lain juga, berita adalah sebagai informasi baru yang disajikan dalam pembacaan atau penulisan yang jelas, aktual dan menarik. Hal yang dimaksud dengan berita adalah suatu laporan cepat mengenai peristiwa terbaru dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi berita itu adalah laporan peristiwa yang fakta dan di dalamnya terkandung nilai menarik, penting dan aktual ya. Mengerti semuanya tentang pengertian berita? Ada yang ditanyakan? Tajam dan terpercaya, Bu. Tajam dan terpercaya. Ini, Bu, berita kok nggak boleh hoax, Bu. Nggak boleh hoax, itu bahaya. Teman saya suka ngeberitain hoax, Bu. Gibah itu Maya. Ya bahaya, Mbak. Misalkan di Pulau Bawean ada gempa bumi gitu ya. Itu kan misalkan hoax, tapi kan nanti masyarakat itu jadi gelisah gitu, jadi tidak nyaman tidur, padahal itu berita itu adalah hoax. Jadi gak baik banget ya kalau kita memberitakan sebuah berita yang tidak fakta, dapat menimbulkan kerusuhan sosial. Kalau kalian misalkan sok ngagosip temannya, ih si eta pas gitu gitunya, itu bisa merusak apa ya? Merusak apa kalau kayak gitu? Merusak citra, Bu. Merusak Citra. citra, betul ya. Begitu. Bu, Anies ngambil bolpen, Bu. Oh, itu hoax apa fakta? Harus Bohong, ditelusuri dulu ya. Dan misalkan di kelasnya ada CCTV tidak? Silakan lihat di CCTV-nya. Apakah betul Teh Anies ngambil pulpennya Pak Anies ya? Apa Pak Dion tadi Teh? Saya lupa. Sampai sini mengerti? Ya, kita Ngerti, Bu. selanjutnya ya. Berita itu ada karakternya, sama halnya kayak manusia ya. Bu Karina karakternya baik, imut, gitu ya, ramah. Nah, berita pun ada karakternya. Yang pertama aktual. Aktual itu adalah ketepatan waktu. Dalam unsur ini terkandung makna berita itu adalah sesuatu yang baru, yang kadang terjadi atau istilah saat ini adalah kekinian. Tapi misalkan Bu, ada nggak sih berita yang dulu kita bisa angkat? Bisa, dengan melakukan deep news, itu melakukan investigasi gitu, atau enggak berita yang mendalam gitu, bisa diangkat kembali beritanya gitu.
Yang kedua adalah faktual atau real nyata. Isi dari informasi ini berdasarkan dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Eta harus benar-benar terjadi ya. Jangan hoax atau fiktif. Yang kedua, penting. Dalam hal ini, berita harus mengandung isi yang penting agar pengaruhnya dapat dirasakan oleh pembaca. Yang selanjutnya ada menarik. Berita harus menarik dan bisa mengundang para pembaca agar informasinya dapat dipahami pembaca. Jadi gimana caranya biar pembaca tersebut tertarik dengan berita tersebut, gitu ya. Selanjutnya jelas untuk karakter berita adalah impact, itu pengaruh apa dari berita tersebut berdampak ke masyarakat gitu atau enggak berdampak ke pembaca, apakah ada pengaruhnya gitu. Dari karakter berita ini ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya Ya. Bu. Boleh? Itu kan ada investigation news ya Bu. Ya. Kenapa kalau di investigasi itu harus ditutupi muka si investigatornya Bu? Ya, itu harus kan kadang perjanjian dari awal ya mau mau ditampilkan narasumbernya atau tidak. Kalau misalkan ditampilkan mukanya takut membahayakan misalkan ya, membahayakan si narasumber tersebut. Nah, itu kita wajib untuk memblur gitu ya. Kecuali ada juga kalau anak-anak di bawah umur, nah itu kita wajib untuk memblur mukanya. Kadang ada yang suaranya disamarkan. Ya betul Bu. Namanya jadi bunga Bu. Bunga betul ya. Suka nonton itu yang borak-borak gitu ya, Harun ya. Gitu. Tanya Bu. Gimana ya? Tanya Bu. Boleh. Siapa tadi yang bertanya? Husnul. Ya, Bu Husnul ya, Bu. Teh Husnul. Iya. Kan sering membaca berita, tapi bacaannya kok nggak enak. Itu apa yang nulis berita nggak sekolah dulu? Maksudnya nggak enak gimana? Ya bahasanya. Oh, bahasanya. Muter-muter lah, kalau Kompas kan enak gitu ya. Gitu. Ya mungkin tidak menerapkan 5W1H barangkali ya. Gitu ya. Tidak menerapkan 5W1H kan format penulis berita itu ada lead-nya, ada body-nya, ada ekornya. Mungkin karena tidak enak tidak menerapkan salah satu unsur tersebut. Iya. Gitu ya. Kenapa nggak menerapkan, apa dia itu nggak sekolah? Ya, tidak sekolah mungkin apa belum memahami barangkali ya. Kalau tidak ada bodrek mungkin. Bodrek, iya betul, wartawan amplop kali. Ada ya istilah wartawan amplop ya. Ada Bu. Boleh. Gimana? Ini Bu. Nah, kasih contoh dong Bu, karakter berita penting itu kayak gimana sih Bu contohnya? Oh baik, Telinda, bagus sekali. Pertanyaan gini loh, penting itu kita coba lihat ya karakter penting di sini. Penting, kepentingan juga dilihat bisa dari subjeknya. Kan gini, ketika boy band BTS, ada yang tahu BTS? Saya Army Bu, saya Army. Iya siap. Saya Army. Ketika boy band BTS. Saya fans RJ Bu. Oh iya siap. Ketika boy band BTS mengunjungi pantai Pangandaran, itu pasti wartawan berbondong-bondong ya, betul tidak? Betul, saya yang pertama Bu. Halnya kalau Bu Dina ini ke pantai Pangandaran, apakah ada wartawan yang meliput? Ada nggak? Paparazi Bu. Oh ya, kecuali ada yang fans ya. Itu bedanya. Jadi unsur subjeknya bisa jadi pengaruh penting. Kalau nggak Pak Jokowi menghadiri undangan Bu Karina misalkan gitu ya, itu pasti diliput oleh wartawan. Kalau saya, kalau Ibu sendiri yang keundangan pasti tidak ada wartawan yang meliput. Nah, ini adalah unsur pentingnya itu salah satunya dari subjeknya itu, subjek berita gitu ya. Selanjutnya ya, karena waktunya terbatas ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis berita. Yang pertama ada strike news. Strike news merupakan berita singkat lugas apa adanya. Dibagi dua, hard news dan soft news. Hard news memiliki nilai lebih berkualitas dan terupdate. Soft news merupakan berita yang bersifat pendukung berita yang ringan. Ini adalah perbedaan hard news dan soft news. Kalau hard news itu biasanya berita politik yang panas-panas ya, yang bikin tegang gitu ya, kayak konflik, kayak politik seperti itu. Kalau soft news itu lebih ke kayak kuliner, wisata yang membuat kita bahagia gitu kalau nontonnya gitu ya.
perbedaan hajat dan soft. Kalau gosip maksudnya kemana Bu gosip? Gosip itu infotainment ya. Entertainment ya. Entertainment. Soft news ya Bu ya? Hot news tuh. Hot news. Hot news. Sok, siapa yang bisa jawab? Kalau gosip itu masuknya soft news atau hot news? Top news, Bu. Oke. Kayaknya Soft news. Tergantung beritanya, Bu. Kalau Oke. beritanya yang harus hari ini tayang mungkin jadi hot news kali ya. Oh iya, siap. Betul sekali ya. Kalau viral itu Oke, selanjutnya ya ada deep news. Deep news adalah berita mendalam. Selanjutnya ada investigasi news, yaitu berita yang menginvestigasi, berita yang berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber, itu investigasi news. Selanjutnya ada interpretative news, yaitu berita bersifat straight news dengan menambahkan informasi latar belakang, wawancara dengan pengamat dan data-data terkait, sehingga menjadi sebuah berita baru yang lebih jelas, lengkap, atau komprehensif. Gitu ya. Biasanya ini misalkan wartawan mencurigai adanya korupsi bansos misalkan gitu ya, dan wartawan itu menganalisis gitu berita tersebut. Selanjutnya ada opinion news, yaitu berita tentang pendapat seseorang. Misalnya mendapat mahasiswa, pejabat, para ahli mengenai sesuatu kejadian atau peristiwa. Oke teman-teman, Ibu di sini akan menampilkan 3 contoh video ya. Oke. Yang pertama, video pertama, mari kita saksikan. Bentar, Ibu coba share audionya sebelah mana ya? Share audio, share audio. Share sound. Nah. Sepanjang wilayah Jabodetabek, di mana tadi sekitar pukul free memory ya, free memory ya. perayaan tahun baru Eropa baru Free memory. Ya. Dampak positifnya bagi kalian apa demokrasi bukan terimanya demokrasi. olah lah nanti bikin korek Oke, free memory ya. Dari 3 video tersebut, silahkan Positifnya. teman-teman analisis ya, analisis sesuai dengan kelompoknya. Di sini Ibu sudah membagi kelompok. Ya, kelompok 1 ada Harun, Teh Anis, Pandu. Kelompok 2 ada Teh Linda, Teh Husnul, Heri, Anis, 3 Teh Karina, Agus, Amarjono, dan Teh Tati. Silakan kelompok ini masing-masing menganalisis video tersebut. Untuk kelompok 1 videonya nomor 1, kelompok 2 videonya nomor 2, kelompok 3 videonya nomor 3. Apa yang dianalisis Ibu? Analisis berita tersebut termasuk dalam jenis berita apa dan mempunyai karakter apa dalam video tersebut. Siap ya? Siap? Ya, Bu. Ya, pokoknya kalau udah siap, Ibu akan membagikan LKPD melalui apa ya, Google Form apa gimana? Ibu akan mengirimkan LKPD melalui Google link Drive aja ya, melalui link Drive. Silakan kalian akses drive tersebut, unduh LKPD-nya masing-masing kelompok, menganalisis berita yang sudah Ibu sisipkan di sini. Analisis berita tersebut termasuk ke jenis berita apa dan mempunyai karakter apa. Siap ya? Oke, silakan untuk pengerjaan dimulai dari sekarang. Gimana Teh Karina, apa yang kesulitan dalam menentukan jenis beritanya? Karina? Bentar, Bu. Tadi Dion tuh yang ngerjain Dion, Bu. Oh iya, Adion. Adion ada kesulitan enggak? Teh Tati ada kesulitan, Teh Tati? Gimana? Ada kesulitan enggak? Coba Dion, Bu. Saya Soalnya aja, Bu. Dion nggak Saya, pernah Bu, kelompok ngerjain, 2, Bu. Ya, dia males, Bu. Tidur Saya terus, aja, Bu, Bu. kelompok Main 2, Bu. kelompok, Bu. Tidur Oke, aja, Bu. alhamdulillah ya. Waktunya sudah habis 20 menit. Silakan untuk simbolnya angkat tangan semuanya. Untuk simbol sudah selesai mengerjakan, angkat tangan. Angkat tangan. Selesai, Siap. Selesai ya, alhamdulillah. Oke. Istirahat. Belum ya, ada 1 menit lagi ya untuk presentasi. Oke, karena sudah mengerjakan semuanya, karena itu siapkan LKPD-nya untuk dipresentasikan setiap kelompok ya.
kelompoknya sudah Ibu bagikan. Oh iya, sebelumnya kalian harus memilih ketua kelas, bukan ketua kelas ya, ketua apa? Ketua kelompok. Ya, kelompok 1. Siapa ketuanya? Nggak boleh pindah kelompok Saya, ya, Bu. Nggak boleh, ini sudah, soalnya gini, kalian tuh kalau suruh milih kelompok sendiri kadang besti-besti gitu ya. Aku membesti. Tidak usah Bu, jangan jangan dipindah Karina Bu. Oh iya udah. Oke, kelompok satu, Mas Harun, silakan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Baik Bu, kan pembagian video yang sudah Ibu laksanakan. Dari hasil analisis oleh kelompok kami, video 1 termasuk ke dalam jenis berita hard news. Hard news, ya betul. Seperti berikut, Bu. Aduh, ini jaringannya ya, Harun ya. Sudah selesai mempresentasikannya? Sudah selesai, Ibu. Oh iya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah ada yang mau bertanya atau mau menanggapi kelompok yang lainnya? Oh, tidak ada. Baiklah, udah ngerti semuanya ya. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2 siapa tadi ya? Teh Linda atau Teh Husnul, Ahari, Anis untuk mempresentasikan. Udah, Eri aja Bu, Eri lebih pintar. Ya, oh iya. Pakai kacamata, biasa lebih pintar. Siap. Aheri silakan untuk Iya, Bu. mempresentasikan hasil analisisnya. Baik, untuk video kedua, hasil kami setelah menganalisis dan diskusi, jawabannya adalah soft news, Bu. Soft news, iya Ya. betul. Betul, Selanjutnya dari karakternya mengandung karakter apa? Kami masukkan ada 4, Bu ya. Ya, Yang pertama karakternya itu aktual, Bu. Bahwa aktual. berita itu terjadi betul di tahun Betul. 2012. Iya. Yang keduanya faktual, Bu. Iya. Ya, faktual itu artinya nyata dan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Oh iya. Kebudayaan Oh iya betul ya. Pariwisata Kabupaten Bandung. Oh iya Yang siap. ketiganya itu dihadiri langsung, Bu. Oleh Itu siapa? Ya, oleh Gubernur, Bu Ridwan Oh Kamil. gitu. Iya. Wali kota ya, mungkin saat itu Wali wali kota. kota saat itu ya. Yang 2017. keempat, ini beritanya itu menarik, Bu, menarik, mengangkat kebudayaan khusus Sunda, Bu, sepertinya begitu. Oh iya siap. Iya. Baik, terima kasih Ya, Aheri. mungkin begitu, Bu. Lengkap Iya. sekali penjelasannya. Iya, Bu, Tepuk tangan kelompok kami kelompok rajin-rajin, 2. Bu. Ah iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok 2? Ada yang mau menanggapi tidak? Oh baik, udah ya. Lanjut. Oke, satu lagi kelompok 3. Ini waktunya udah mau bel nih. Kelompok 3. Saya Kelompok aja, 3. Bu, yang siap. presentasi. Boleh, boleh. Teh Karina. Jenis beritanya deep news, Bu. Ya, terus? Terus karakteristik beritanya ada 4. Ya. Yang pertama aktual, dampak pandemi pada tahun 2020. Ya. Lalu yang kedua faktual. Ketiga penting karena mengangkat status sosial yang ada di Indonesia. Oh iya. Terus yang keempat menarik karena perkampungan tersebut jaraknya 5 meter dari Istana Merdeka. Oh, gitu ya, baik. Bu. Iya, terima kasih Teh Linda. Oke semuanya, terima kasih ya. Alhamdulillah sekali udah ngerti ya teman-teman semua ya. Alhamdulillah terima kasih. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis ya. Ibu akan menyimpulkan hasil materi hari ini bahwa berita itu adalah berita yang berita adalah laporan peristiwa atau informasi yang menarik fakta dan aktual, jenis-jenisnya straight news, deep news, investigation news, interpretative news, opinion news. Karakternya aktual, faktual, penting, menarik, dan impact. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Minggu depan kita akan membahas tentang tata cara penulisan berita ya. Kita langsung praktek minggu depan. Siap ya? Siap ya, siap. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk pertemuan kali ini kita tutup doa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Bu. Oh ya, ya silakan Harun. Silakan untuk memimpin doa. Baik, teman-teman sekalian, untuk menambah keberkahan dalam pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai.
Selesai. Berdoa selesai. Beri Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman untuk evaluasi. Ya, evaluasi kita tuntaskan IPK dulu ya, baru evaluasi ya teman-teman ya. Terima kasih.